Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, di mana pada pagi hari ini di Ramadan yang kedua, Alhamdulillah bisa kita mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai nanti akhirnya selama 1 bulan penuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan demi kesempatan dapat kita lakukan, dapat kita isi, sehingga pelaksanaan tugas kita semakin hari semakin jelas dan semakin terarah. Makasih kepada LPPM yang sudah melaksanakan bimbingan, sosialisasi, dan lain sebagainya agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita itu secara baik dan benar. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan dalam tugas di LPM mungkin kita dapat mengetahui gambarannya seperti apa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa ada tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan selaku dosen berkaitan dengan sertifikasi dosen, berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kampus. Maka Bapak Ibu semua dalam melaksanakan tugas sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, sama halnya dengan dosen-dosen yang lain di kampusnya masing-masing. Kita punya kewajiban untuk membuat dan menyampaikan artikel untuk bisa kita publish dalam 1 tahun. Kita tidak minta 2 kali, ya. Kita cukup meminta 1 kali, ya. Nanti untuk mempublishnya, kalau kita tidak bisa melaksanakan di jurnal kita akan usahakan untuk dapat dimasukkan terhadap kerjasama kita dengan perguruan tinggi lain, sehingga artikel Bapak Ibu semua dapat masuk di dalam jurnal-jurnal baik nasional dan lain sebagainya, dan kita sudah ada kerjasama untuk perguruan tinggi di bawah Kopertais. Kita juga bisa nanti akan bergabung dengan perguruan-perguruan tinggi lain, dan perguruan tinggi lain juga kita undang untuk masuk ke jurnal kita. Sebab kalau kita hanya dosen kita sendiri, jadi jurnal kita itu tidak menjadi jurnal nasional. Jadi kita itulah yang harus kita pahami, yang harus kita
perbaiki ke depan, bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam mengharapkan bahwa Bapak Ibu bisa memenuhi membuat artikel 1 tahun minimal 1 kali. Nah, kalau seandainya bisa membuat lebih, silakan. Nanti kita bantu, kita usahakan bisa dipublish di jurnal-jurnal nasional yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga upaya-upaya kita ini dapat berjalan dengan baik, dapat terlaksana dengan baik, maka tugas-tugas kita sebagai dosen terlaksana dengan sempurna. Bapak Ibu bangga dengan memposisikan status kita sebagai dosen itu, ya, sebagai dosen itu kita bangga kalau kita bisa melihat jurnal kita sendiri di dalam Google yang sudah dibantu, sudah diarahkan kemarin, sehingga kita bisa melihat tulisan kita sendiri dan kita bisa mengajak para mahasiswa untuk membuka artikel kita itu, jurnal kita itu, dan kita meminta mereka untuk mengambil itu menjadi rujukan. Nah, kalau itu sudah dipakai menjadi rujukan, kita akan bangga, mahasiswa pun akan bangga bahwa mereka mendapatkan rujukan dari dosen sendiri. Apalagi dosennya pembimbing skripsi dan lain sebagainya. Semoga kami harapkan juga kepada pengemban atau pemegang mata kuliah penelitian dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa, dan mahasiswa memiliki ilmu bagaimana menetapkan atau mencari masalah, sehingga nanti lahirlah sebuah judul skripsi yang bisa dikembangkan untuk dilakukan penelitian. Nanti juga apa yang kita bantu mahasiswa itu, kita akan bergabung. Di dalamnya kita mungkin akan menjadi penulis pertama, dan mahasiswa dengan gelarnya sendiri nanti akan bisa menjadi penulis yang kedua. Nanti kalau ada pula dosen lagi mau menjadi penulis ketiga, itu kurang enak pula. Jadi kita laksanakan minimal 2 itu bisa kita laksanakan. Semoga pertemuan kita hari ini secara Zoom dapat berjalan dengan baik, dengan mengharapkan hasil yang baik juga. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita ikuti setiap ada pelaksanaan Zoom meeting untuk kepentingan kita sendiri. Terima kasih semuanya LPM. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ketua STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Bapak Dr. Andes Haji Amir Husin. Untuk selanjutnya, kita akan langsung mulai saja, Bapak Ibu. Oke, apakah sudah tampil di layar materinya? Sudah. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa menjalankan kegiatan ini di tengah kegiatan atau ibadah puasa. Semoga Bapak Ibu diberi kondisi yang sehat selalu dan dapat menjalankan ibadah dengan maksimal. Di pagi hari ini kita bakal membahas Bapak Ibu tentang atau terkait sosialisasi program penelitian dosen tetap program studi atau yang biasa kita dengar dengan DTPS dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Saya Imaduddin dari LPPM STAI Miftahul Ulum izin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menjalankan program ini. Kita mulai dari paparan yang pertama bahwa di semester sebelumnya ini ada data yang saya rekap. Untuk kegiatan DTPS sendiri dapat dilihat di tabel nomor 1
dijalankan oleh Prodi PAI oleh Bu Zaimah dan Bu Nel Hidayah, sedangkan untuk prodi lain itu belum menjalankan, mungkin ada beberapa hal. Kemudian untuk kegiatan PKM, di sini ada PGMI, Bapak Muhammad Dur, dan beberapa dosen lainnya. Dan dari Prodi Ekonomi Syariah, Bapak Mas Junaidi dan beberapa dosen lainnya. Dan dari TBI ada Bu Dr. Anda Elmiwati, MPD. Kita harapkan di semester ini lebih meningkat lagi jumlah atau kuantitas program yang berjalan, baik dari DTPS dan PKM, bahwa setiap prodi itu ada satu gitu. Jadi DTPS-nya setiap prodi satu dan PKM-nya setiap prodi juga satu, begitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Sebentar, Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Saya ulangi lagi. Oke. Baik, ini sudah bisa terlihat lagi ya, Bapak Ibu? Ya, ini seperti pengumuman yang saya share di grup, bahwa kita membuat timeline kegiatan atau jadwal pelaksanaan penelitian DTPS dan PKM, bahwa pengusulan proposal bisa diajukan dari sejak 20 Maret kemarin sampai 3 April nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan, dan penetapan atau pengumuman proposal yang bisa dijalankan di tanggal 5 April. Walaupun sifatnya ini penetapan, satu prodi itu hanya bisa dapat mengajukan satu proposal, Bapak Ibu. Hasil kesepakatan dengan pimpinan atau rapat pimpinan beberapa waktu yang lalu. Kemudian pelaksanaan kegiatannya di bulan April sampai Juli 2023. Di sini tertulis pendanaan tahap 1, maksudnya adalah hibah dari kampus, di mana ada hibah dari kampus untuk DTPS dan PKM. Untuk PKM hanya sekali pendanaan, langsung full. Untuk DTPS itu menjadi 2 tahapan. Tahapan pertamanya di awal kegiatan, dan tahapan keduanya pada saat laporan penelitian selesai dan beserta LOA, Letter of Acceptance, DTPS untuk jurnal yang sudah mengeluarkan LOA-nya, dan laporan pengabdian untuk PKM. Pengusulan proposalnya dapat diserahkan ke LPPM dan juga dapat dikirimkan melalui email. Tertera di sini staimutpi.lppm@gmail.com. Selanjutnya akan saya bahas lebih jelas tentang DTPS. Penelitian DTPS ini mendapatkan hibah dari kampus sebesar Rp1.500.000. Pencairannya terdiri dari 2 tahapan, Bapak Ibu. 2 tahapan itu di awal dan kemudian di akhir. Untuk proposal yang diajukan dapat 1 proposal per 1 program studi dan diwajibkan berkelompok dan melibatkan mahasiswa. Kemudian untuk prosesnya 3-4 bulan sesuai dengan bidang atau program studi yang menjalankan. Kemudian outputnya atau luarannya adalah berbentuk laporan yang tertera di pedoman gitu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti saja pedomannya, dan juga wajib menggunakan Mendeley, Bapak Ibu. Kenapa wajib menggunakan Mendeley? Karena kita mau bergerak agar setiap penelitian, setiap hasil artikel yang kita hasilkan itu bisa terdeteksi, bisa disitasi oleh mahasiswa seperti yang dikatakan oleh Bapak Amir Husin tadi. Dan kemudian ditambah surat LOA, Letter of Acceptance, dari jurnal nasional. Jadi tidak harus terakreditasi, tidak harus HINTA, boleh jurnal nasional biasa, tapi yang ber-ISSN, Bapak Ibu. Kenapa ber-ISSN? Agar tidak terindikasi jurnal predator, gitu ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada format DTPS. Sebenarnya ini saya screenshot dari pedoman. Jadi Bapak Ibu bisa buka dari pedoman DTPS yang saya kirim di grup forum LPPM. Ada di halaman terakhirnya, yaitu format bagaimana penulisan proposalnya, bentuk kertasnya dan lain sebagainya, laporan dan soft copy-nya. Begitu. Semua di sana sudah saya jelaskan cukup lengkap. Kemudian masuk ke PKM.
PKM ini di semester ini kita menjalankan 2 jenis gitu ya. Yang pertama kita bahas tentang PKM program studi terlebih dahulu untuk hibah kampus yang diberikan sebesar Rp500.000 per kelompok. Pencairannya hanya 1 tahapan, jadi tidak bersifat 2 tahap ketika ada laporan baru cair, tidak. Tapi langsung ketika mau memulai program, proposal disetujui langsung dicairkan. 1 proposal untuk 1 program studi berkelompok dan melibatkan mahasiswa juga. Prosesnya pengabdian sesuai dengan tema program studi. Kemudian outputnya cukup laporan pengabdian. Apabila ada tambahan berupa artikel dan lebih baik lagi mau dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada PKM terintegrasi KKN. Ini maksudnya apabila Bapak Ibu ingin menjalankan program PKM, program studi ingin menjalankan PKM di lokasi KKN itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, saya lupa tulis di sini, PKM terpadu. Jadi PKM terpadu ini sifatnya gabungan dari beberapa program studi. Kita menjalankan programnya bekerja sama dengan PPI. Kita baru MOU beberapa minggu lalu. Kepanjangan dari PPI adalah Perempuan Pemimpin Indonesia, cabang Bintan gitu ya. Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bersama setiap program studi STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Lokasinya di Kota Piring. Jadi walaupun mereka istilahnya PPI Bintan, tapi untuk lokasinya untuk saat ini di Kota Piring. Sifatnya ini adalah partisipasi dari setiap program studi, tapi tidak dihitung dari proposal yang tadi. Untuk outputnya apa? Kita berikan surat tugas untuk Bapak Ibu semua, mungkin dapat berfungsi di laporan BKD dan lain sebagainya. Seperti itu. Sebentar Bapak Ibu, agak macet. Oke. Kemudian Bapak Ibu, beberapa semester lalu saya mengumpulkan gitu ya. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk mengurus ID Sinta dan Google Scholar? Karena harapannya walaupun kita di bawah Kemenak gitu, tapi kita memiliki ID Sinta. ID Sinta baik sekali manfaatnya. Dan ketika ingin mengikuti program-program di bawah Kemendikbud dan lain sebagainya, memang diwajibkan ada ID Sinta gitu ya. Kemudian juga Google Scholar atau Scholar ID itu juga penting agar mahasiswa-mahasiswa bimbingan Bapak Ibu ataupun tidak harus bimbingan juga bisa mengutip atau mensitasi publikasi-publikasi baik buku, artikel ilmiah dan lain sebagainya agar bisa dimasukkan ke skripsinya gitu ya. Nah, itu harus menggunakan Mendeley juga dan citasinya harus benar agar bisa terindeks atau bisa terdaftar di Google Scholar-nya. Nah, untuk di STAIMU sendiri kita sudah ada 18 dosen tetap yang sudah didaftarkan ID Sintanya. Ada Pak Ari Basuki, Pak Aswardiman, dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa akses saja di website kita. Di paling bawah itu ada profil Sinta namanya. Nanti akan muncul skor-skornya gitu ya. Yang kita lihat sendiri ada beberapa dosen yang memang luar biasa, publikasinya sangat-sangat intens sekali. Seperti Pak Hartoto, kemudian Pak Ari Basuki, Pak Ahmad Fadil, dan lain sebagainya gitu ya. Dan memang sudah tersitasi. Untuk itu kita mengarahkan untuk dosen-dosen lainnya agar lebih semangat lagi dan diharapkan memilih jurnal yang tepat. Kenapa? Karena kalau jurnalnya tidak tepat, itu tidak bisa terindeks Google Scholar dan akhirnya tidak mendapatkan poin juga di ID Sintanya, begitu. Nah, kemudian mungkin jurnal Miftahul Ulum ini akan dibahas lebih lengkap oleh Pak Ahmad Fadil nantinya sebagai koordinator publikasi. Tapi saya mau jelaskan sedikit bahwa hasil penelitian dan PKM ini, atau khususnya penelitian, diharapkan Bapak Ibu bisa mempublikasikan di jurnal Miftahul Ulum. Kenapa demikian? Untuk mensupport jurnalmu sendiri, karena insya Allah kita semester ini akan mengajukan untuk ISSN-nya. Jadi untuk publikasi semester ini, insya Allah mudah-mudahan berkat doa Bapak Ibu kita bisa mengajukan ISSN. Tapi untuk hasil penelitian yang sekarang, hasil penelitian DTPS semester ini,
tidak bisa langsung diupload atau tidak bisa langsung disubmit di Junamu. Kenapa? Karena proses mendapatkan ISSN itu adalah 2 bulan sebelum terbit gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempublikasikan di Junamu untuk semester depan di bulan Februari untuk volume selanjutnya. Baik, kurang lebih itu paparan dari saya Bapak Ibu. Terlebih terkurang apabila ada yang ingin ditanyakan diperbolehkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau oke, silakan Pak Artoto. Boleh Pak diaktifkan aja suaranya Pak. Silakan Pak Artoto. Baru setelah itu Pak Taufik Afdal. Pak Toto bisa diaktifkan suaranya Pak. Bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Oke, mungkin sedang setting headsetnya. Mungkin kita next dulu kepada Pak Taufik Afdal tadi mengacungkan tangan ya Pak. Ya, Pak. Dipersilakan Pak Taufik. Pertanyaannya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Didit, untuk penelitian DTPS itu kan satu prodi satu pengusul Pak ya, tim pengusul. Iya Pak. Sementara di prodi itu kita ada 5 atau 6 dosen. Itu bagaimana sistem penelitian kita ini? Apakah bersifat nominasi atau seleksi? Misalnya dari satu prodi ada 2 proposal, karena kan nanti outputnya adalah jurnal. Dalam jurnal itu kan kalau melebihi 3 nama penulis kan tidak layak. Apakah sistemnya nominasi atau seleksi atau bagaimana nanti untuk mengakomodir dosen-dosen lain yang kira-kira juga ingin akan memasukkan proposal? Terima kasih Pak Didit. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Untuk satu prodi, apakah hanya untuk satu tim pengusul saja atau terbuka untuk beberapa pengusul dan sifatnya nominasi atau diseleksi gitu Pak ya? Hasil kesepakatan dengan pimpinan bahwa memang untuk hibah yang diberikan itu adalah untuk satu tim pengusul saja Pak. Jadi apabila ada 2 proposal yang mengajukan, jadi mungkin nanti akan ditetapkan salah satunya saja, kira-kira yang proposal mana yang oke atau bisa dilanjutkan, begitu Pak Taufik. Dan terutama untuk dapat hibahnya. Untuk selain yang tidak mendapatkan hibah, mungkin bisa dicoba untuk semester selanjutnya dan bisa mandiri begitu program penelitiannya. Oke, ya, berarti satu tim pengusul ini terdiri dari maksimal 3 dosen Pak Didi? Iya, betul Pak. Maksimal 3 dosen. Iya Pak. Oh, gitu. Betul Pak. Selebihnya mahasiswa ya, itu Iya, Pak. sebagai asistennya. Betul Pak. Oke. Izin Pak Didit. Oke, baik. Mohon maaf Bu Mila, tadi Bu Elmi dulu ya Bu ya. Oh ya, silakan. Silakan Bu Elmi dulu tadi. Pak Toto juga sebentar ya Pak. Bu Elmiwati silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya tadi pertanyaannya sama dengan Pak Taufik, Pak. Oh sama Bu. Sama itu, maka saya terjadi turun tangannya. Satu lagi pertanyaannya Pak, apakah yang Iya, Bu. di jurnal kita Junamu ini hanya untuk hasil penelitian saja? Yang kalau hasil penelitian yang berikan hibah dari STAI, berarti ada kemungkinan dosen lain yang tidak masuk ya Pak ya, kan karena cuma ada 3 dosen. Nah itu apakah yang kita ini bisa ikut yang tidak dapat lah begitu ya, bisa submit juga ke Junamunya gitu? Oke, Nah, baik. itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Terima Bu. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk Junamu sendiri kita tidak membatasi hanya untuk hasil penelitian dari program hibah atau DTPS ini ya Bu.
Jadi kita harapkan setiap program studi itu memanage kira-kira dosen mana yang membutuhkan untuk terbit atau dapat mempublikasikan jurnalnya di Junamu. Jadi sifatnya kita bergantian gitu. Apabila semester ini Bu Elmi mungkin sudah dipublish di Junamu, semester depannya dosen yang lain. Begitu Ibu kurang lebih. Jadi kita tidak membatasi hibah atau dari DTPS saja. Karena saya yakin pasti Bapak Ibu ada artikel-artikel yang memang ingin dipublikasikan di tempat yang lebih bagus lagi grade-nya, mungkin yang terakreditasi artikel jurnalnya dan lain sebagainya. Seperti itu Bu. Tadi saya juga berterima kasih sekali arahan dari ketua tadi. Ya kadang-kadang kita kalau saya sebagai dosen sertifikasi itu kan kita wajib harus ada publish ya Pak ya. Dalam setahun itu harus publish 2 kali. Dan kebijaksanaan beliau tadi itu saya sangat rasa terbantu sekali. Kadang-kadang kita nyari sendiri itu juga kadang susah juga Pak. Kadang udah masuk orang ditolak gitu kan. Nah, tapi kalau memang ada seperti yang dikasih tahu ketua tadi, kita ada kerjasama saya untuk menerbitkan jurnalnya dosen, itu saya merasa sangat berterima kasih sekali gitu Pak. Baik, Itu aja, terima Pak. kasih Bu. Terima kasih Bu. Memang kita memperbanyak lagi Bu kerjasama dengan LPPM dari kampus lain. Tujuannya agar untuk Bapak Ibu yang tidak dapat publish atau tidak kebagian publish di Junamu bisa publish di rekanan kita gitu, mitra kita, untuk bisa dipublishkan di situ, di program atau di jurnal mereka. Seperti itu Ibu. Satu lagi Pak, itu limitnya itu yang publish itu di Junamu ada berapa Pak? Sementara saya ada di jurnal-jurnal lain itu kadang mereka sampai banyak gitu publishnya gitu Pak. Oke, sekali Bu. terbit gitu. Untuk Junamu sendiri hasil kesepakatan kita 7 Bu, 7 artikel. Jadi 4 dari program studi kita masing-masing 1, Prodi PAI, Prodi PGMI, TBI dan SI, untuk 3 lagi dari kampus lain Bu. Begitu. Oke. Jadi agar terpenuhi jurnal nasionalnya begitu. Oke Pak, terima kasih informasinya Pak. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya silakan Bu Mila. Pak Toto bisa mempersiapkan suaranya Pak. Silakan Bu Mila pertanyaannya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa hal yang ditanyakan berkaitan dengan penelitian atau PKM. Yang pertama untuk PKM terpadu yang kita laksanakan di Kota Piring itu, kan itu narasumbernya dari semua jurusan. Bagaimana sistem pelaporan akhirnya nanti, karena kan kayak kita untuk Japung juga itu kan perlu. Apakah laporannya kita buat per jurusan atau satu tangan saja, tapi di dalamnya semuanya ada 4 jurusan tersebut. Yang kedua, PKM kemarin waktu di semester ganjil, kami kan nggak sempat buat PKM, tapi sebetulnya sudah ada tempat, sudah direncanakan, cuma banyak kegiatan lain, maka PKM-nya nggak terlaksana. Rencananya di semester 2 ini kami akan mengajukan di 2 tempat. Apakah yang di semester ganjil yang belum kami ajukan itu bisa keluar dananya di semester genap dengan 2 kegiatan PKM dengan hari yang berbeda, tentunya tidak sama harinya. Terus waktu pelaksanaannya juga sesuai dengan kriteria prosedur yang ditetapkan gitu. Jadi apakah dana dari kampus bisa keluar di semester genap ini pengganti semester ganjil yang tidak ada tadi. Kemudian yang ketiga, untuk masukkan jurnal baik itu di Junamu sendiri maupun di jurnal luar, ini kayak kita untuk Japung itu kan dalam 2 tahun itu. Dalam 2 tahun itu harus ada berapa jurnal. Apakah boleh itu? Apakah masuk hitungan ketika kita masukkan jurnal tersebut di 1 tahun terakhir aja sampai 3 seperti itu, tapi di semester tahun pertamanya nggak ada. Apakah itu boleh atau terhitung ketika kita akan mengurus Japung tersebut jurnal kita itu? Terima kasih Pak Dede. Baik, terima kasih Ibu Mila atas pertanyaannya. Baik, untuk PKM terpadu Bu, yang di Kota Piring itu memang narasumbernya dari semua jurusan gitu ya. Untuk saya sudah cek sendiri bahwa
untuk semua jurusan itu ada sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan gitu. Selain dari program studi PGMI yang memang uh, utamanya mereka menjalankan program di situ kerjasama dengan PPI. Dan kita dari program studi lain itu sifatnya supporting atau membantu pelaksanaan. Untuk laporan sendiri, agar bisa digunakan untuk laporan juga, silakan dibuatkan laporannya, Ibu. Silakan dibuatkan laporannya per jurusan program studi sendiri. Karena memang mungkin itu berfungsi, karena kita juga berikan surat tugas nantinya, tapi memang itu sifatnya tidak mendapatkan dana hibah itu sendiri, Bu. Begitu. Kemudian untuk yang kedua, PKM semester lalu belum terlaksana. Rencana di semester ini akan dijalankan langsung 2 kegiatan di lokasi yang berbeda. Untuk ini mungkin nanti Pak Ketua bisa membantu menjawab, atau nanti kita tanyakan ke Bu Hernawati, Bu. Karena Bu Hernawati kebetulan nggak hadir di ruangan ini. Karena itu terkait pendanaan, perlu kami konsultasikan dulu dengan Bendahara Ibu, ya, atau khususnya Wakil Ketua 2, Bu Hernawati. Tapi kita lihat nanti, karena esensinya semester ini berjalan, pendanaannya pun di semester itu gitu. Nah, tapi nanti kita coba tanyakan lagi ke Bu Hernawati. Kemudian untuk yang ketiga, terkait artikel-artikel yang diwajibkan atau diperlukan untuk naik pangkat Japfung, mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah lebih tinggi Japfungnya bisa menjawab. Sepengetahuan saya bahwa itu sifatnya kolektif, Ibu. Jadi nanti dikumpulkan selama 2 tahun, ketika baru akan naik, mengusulkan kenaikan Japfung, itu bisa dikumpulkan gitu. Tapi asalkan publikasi yang dilaksanakan itu dalam periode yang sama gitu. Misalnya dalam 2 tahun tersebut itu diajukan publikasinya. Begitu, Ibu. Sepengetahuan saya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu yang lain yang memang sudah lebih ahli lagi atau sudah lebih tinggi jabatan fungsionalnya. Oke Pak Dede, terima Baik kasih. Bu, sama-sama. Selanjutnya silakan Pak Toto. Tadi ingin bertanya Pak. Sudah bisa Pak suaranya? Belum terdengar Pak. Mohon maaf Pak. Oh ya Bapak Ibu, untuk setelah kegiatan ini kita akan dengarkan paparan dari Pak Ahmad Fadil Rizky untuk menjelaskan tentang jurnal Miftal Ulum. Jadi harap masih bergabung di room ini. Boleh bertanya satu lagi Pak Didik? Bu Elmi ya? Iya. Sebentar ya Bu. Pak Toto gimana Pak? Sudah bisa Pak? Mungkin Bu Elmi sebentar ya Bu ya, setelah Pak Toto ya Bu ya. Oke. Gimana Pak? Boleh Pak? Masih belum bisa Pak? Belum terdengar suaranya. Oh Pak, mungkin bisa diketikkan saja Pak pertanyaannya via chat Pak, kalau memang tidak terdengar suaranya. Itu. Mohon maaf tidak terdengar Pak suaranya Pak. Pakai chat saja Pak pertanyaannya. Silakan Bu Elmi, tadi terkait apa Bu? Gini Pak, tentang penelitian terpadu yang ini Pak, yang dilaksanakan di Kota Piring ini. PKM terpadu ya Bu ya. Sebetulnya saya mau ikut ya Pak, kebetulan tidak terdaftar, tidak ada namanya dan tidak ada tertunjuk di situ. Apakah itu surat tugasnya menyeluruh untuk semua dosen atau hanya yang terlibat saja gitu Pak? Oke, baik, terima kasih Bu. Memang surat tugas untuk yang terlibat Bu. Oh, yang terlibat aja, berarti Jadi yang tidak terlibat tidak kasih tugas. kalau misalnya Ibu memang ingin terlibat, itu bisa dikonsultasikan dengan ketua prodinya Bu. Apabila memang di waktu yang seharusnya TBI terlibat, tapi ada yang berhalangan, mungkin Ibu bisa menggantikan dan lain sebagainya. Jadi nanti sifatnya hanya yang terlibat saja Bu, surat tugasnya. Gitu, Pak, ya? Iya Oke, Bu. Pak. Terima kasih banyak Pak ya informasinya Pak ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Toto bisa dituliskan di kolom chat. Pak Bapak Ketua saya atau Pak Amir mungkin ingin menanggapi salah satu pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak. Silakan apabila ada yang ingin ditanggapi. Apa yang disampaikan itu sebetulnya sudah pas, sudah oke. Jadi kalau untuk biaya
memang porsinya satu tahun itu dapatnya satu. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kalau ada dua mungkin tidak dapat dilaksanakan, maka bisa diundur pada semester berikutnya atau pada saat artikel itu memang akan dibutuhkan. Barangkali itu dulu yang dapat kami sampaikan.